Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinto Guelisman. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Lubuk Linggau. Saya mengampuni mata pelajaran produktif, teknik, dan bisnis sepeda motor. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang alat ukur, yaitu alat ukur jangka sorong atau istilah tekniknya kita kenal dengan vernier caliper. Jangka sorong merupakan bagian dari alat ukur mekanik yang memang harus dipelajari oleh anak SMK pada dasarnya kelas 10 atau semester awal sudah belajar tentang jangka sorong. Oleh karena itu, adapun target yang akan dicapai pada mata pelajaran ini seperti tujuannya. Yang pertama, peserta didik ataupun siswa boleh semua audien setelah mempelajari ini bisa mengerti, mengenal bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong. Nah, kemudian setelah mempelajari alat ukur ini, peserta didik diharapkan mampu menggunakan jangka sorong dengan baik dan benar. Selanjutnya, nomor 3, peserta didik diharapkan mampu untuk mengukur komponen-komponen otomotif ataupun komponen-komponen lainnya dengan alat ukur ini dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, nomor 4, peserta didik harus mampu untuk menganalisa hasil dari pengukuran berdasarkan data yang didapat dari pengukuran dengan jangka sorong. Kira-kira inilah tujuan peserta didik belajar jangka sorong. Oke, kita lanjut berikutnya. Jangka sorong. Jangka sorong mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengukur diameter dalam. Diameter dalam, jika kita lihat benda ini berbentuk katakanlah seperti tabung. Yang diameter dalam itu adalah bagian sisi dalam ini. Itu yang diameter dalam bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Berapa panjangnya diameter dalam ini. Kemudian fungsi jangka sorong berikutnya yaitu untuk mengukur diameter luar. Nah, kembali kita contohkan pada besi ini. Nah, diameter luarnya pada benda kerja ini adalah yang sisi melingkar pada bagian luar ini. Bisa kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Sebenarnya bisa saja ini kita ukur dengan mistar, cuma tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ini dia berbentuk bulat, dia berbentuk circle, lingkaran di sini. Kalau kita mengukurnya dengan mistar, tentu tidak akan akurat hasilnya. Maka yang tepat itu kita gunakan alatnya adalah dengan jangka sorong. Kemudian berikutnya, fungsi jangka sorong itu adalah untuk mengukur ketebalan benda kerja. Nah, di sini karena saya mengajar otomotif, saya contohkan benda kerjanya yaitu kampas kopling sepeda motor. Pada sepeda motor ada kampasnya. Kampasnya ini ada yang 2, bahkan ada yang tunggal. Tetapi tebalnya ini harus diukur untuk menentukan apakah kampas ini masih baik dan layak digunakan atau sudah tidak dalam spesifikasinya. Nah, untuk mengukur ketebalan ini sulit rasanya kita gunakan alat ukur lain. Nah, yang tepat kira-kira digunakan adalah jangka sorong seperti ini jika kita mengukur ketebalan benda ini. Nah,
Seperti ini lebih kurang. Nah, kemudian berikutnya, selain mengukur ketebalan, kita juga mengukur ketinggian benda. Nah, ada ketinggian benda. Apa contohnya ketinggian benda? Misalnya saya contohkan, tabung inilah yang lebih jelas. Kita ingin tahu berapa ketebalan tabung ini. Dari sini ke sini, ketinggian saya maksud. Dari sini ke sini, ketinggiannya bisa kita ketahui dengan menggunakan jangka sorong. Yaitu, misalnya di posisi yang datar, kita letakkan jangka sorong pada posisi yang pas, kemudian kita baca skala yang didapat oleh jangka sorong tersebut. Kemudian fungsinya lagi yang terakhir, yaitu kalau tadi mengukur ketinggian, sekarang mengukur kedalaman. Bagaimana contohnya? Mengukur kedalaman itu, ini diutamakan benda yang bertingkat. Saya contohkan pada kepala blok sepeda motor. Ini harus kita ukur. Nah, ini kita ukur. Namun, alat yang paling tepat untuk mengukurnya itu kira-kira bisa dengan jangka sorong ini. Caranya yaitu, nah, kita letakkan di sini pada bidang yang datar. Kita taruh di sini. Letakkan. Kemudian, kita tekan. Nah, kemudian baca alat ukur yang tertera, maksudnya skala yang tertera pada alat ukur ini. Kira-kira itu fungsi dari jangka sorong. Berikutnya kita telaah jenis-jenis jangka sorong. Jangka sorong hanya mempunyai dua jenis, yaitu jenis manual dan satu lagi jenis digital. Ada jenis manual dan ada jenis digital. Saya memegang dua jangka sorong. Yang bagian kanan ini jenis digital, bagian kiri ini jenis manual. Perbedaannya jenis manual dan jenis digital sebenarnya tidak banyak, cuma lebih kepada skala yang ada pada jangka sorong ini. Kalau dia jenis digital, skalanya ini berbentuk digital. Digital itu angka yang timbul sendirinya. Seperti jam tangan saya ini jam tangan digital. Angkanya itu otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, seperti itu juga jangka sorong digital ini, pada skala ini nanti akan timbul berapa hasil pengukuran yang kita dapat pada benda kerja yang kita ukur. Ini perbedaannya. Kemudian pada jangka sorong manual, di sini tidak akan tertulis secara langsung, tidak akan timbul secara otomatis hasil pengukuran yang didapat. Tetapi kita harus dengan seksama untuk melihat angka-angka yang tertera pada skala ini sesuai dengan hasil pengukuran tersebut. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita telah bagian-bagian jangka sorong. Kita fokuskan ke jangka sorong manual. Jangka sorong mempunyai beberapa bagian komponen. Di sini ada outside jaws, inside jaws, the bar, step, skala utama sebagai angka nominalnya, dan skala Vernier sebagai angka desimalnya. Coba kita perhatikan lagi di sini. Sesuai dengan gambar, ini nomor satu. Nomor satu ini yaitu outside jaws. Jika kita ingin lebih mengkaji lagi, nah ini digunakan untuk mengukur kedalaman bagian diameter luar. Out, kita tahu out itu adalah luar, side itu adalah sisi. Sisi bagian luar yaitu diukur dengan outside jaws. Kemudian selain outside jaws ada lagi inside jaws. Nah, berarti
jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, kita tahu fungsi ini yaitu untuk mengukur diameter bagian dalam. Nah, seperti biasa, ini yang di dalamnya, ini yang untuk diameter luarnya. Rahangnya seperti ini. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya depth bar. Nah, bagian ini depth bar. Depth itu dalam, yaitu yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Selanjutnya, ini ada stick. Stick, memang ini istilahnya, nama komponennya stick. Stick ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Selain stick, ada lagi ini untuk pendorong. Untuk menarik atau pendorong ataupun penggeser. Ini disebut dengan pas. Nah, pas pendorong. Dan di atasnya ada berupa baut kecil. Baut kecil ini yang apabila diputar ke kiri, jangka sorong bisa kita geser-geser. Diputar ke kanan, dia akan terkunci. Artinya jangka sorong tidak bisa kita geser. Ini disebut dengan lock screw. Screw itu adalah baut, lock itu pengunci. Artinya baut pengunci. Kemudian pada jangka sorong ini terdapat dua skala. Nah, yang skala itu adalah angka-angka yang tertera pada alat. Itu yang skala. Di sini misalnya ada dua skala. Yang panjang ini dari 0 sampai 150, bagian ini skala utama. Skala utama yang 0 dari 10 ini merupakan skala geser. Nah, ini skala gesernya. Nah, skala geser. Skala geser ini selalu berubah-ubah nilainya tergantung dari hasil pengukuran dan bukaan rahang pada alat jangka sorong ini. Ini rahang. South jaws ini, insert jaws ini rahang. Kenapa ini disebut skala tetap dan ini skala geser? Karena memang yang ini sifatnya tetap. Yang bergeser itu yang ini, yang bagian ini, skala gesernya. Nah ini sama halnya, analoginya dengan rahang kita sendiri, dengan mulut kita. Mulut kita itu yang bagian atasnya ini tetap. Kita berbicara, kita makan, kita mengunyah. Yang bergerak itu bagian bawah, rahang bawah. Yang di atasnya tetap. Persis analoginya seperti itu. Nah, ini yang diameter tetap, yang skala tetapnya. Ini yang skala dorongnya atau skala geser. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian untuk ketelitian, jangka sorong ini mempunyai dua jenis ketelitian. Ada yang 0,02 mm, artinya ruasnya itu ada 50. Kemudian berikutnya ada lagi yang 0,05 mm, yang skala Verniernya itu ada 20 ruas. Kemudian ada lagi yang inci. Nah, namun fokus pada kita pada kesempatan ini, karena saya memegang yang 0,05, kita fokus ke bagian yang ketelitian 0,05 mm. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang ketelitiannya tadi. Bisa kita lihat cara membacanya. Di sini cara membacanya itu ada dua garis di sini. Yang pertama yang berwarna biru, kemudian di bawahnya yang berwarna merah. Yang untuk bagian skala tetap yang berwarna biru ini merupakan skala tetap sebagai angka nominal. Kemudian yang 0 sampai 10 ini skala gesernya merupakan angka desimalnya nanti. Jika kita lihat dari contoh ini, skala utama 16 mm. Skala kedua 0,35 mm. Nah, dari mana dapat hasil ini?
Oke, kita perhatikan lagi. Ini sebagai angka nominal 16, ini sebagai angka desimal 0,35. Yang angka nominal ini didapat dari skala tetap 16. Kita cari ya 16. Ini 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15. Lebih dari 15 satu garis berarti 16. Ya. Nah, 16. Ini 16. Kita tulis ini 16 mm. Ini untuk skala tetap atau angka nominal. Kemudian untuk komanya atau angka desimalnya kita lihat dari seluruh garis yang ada pada skala geser ini, garis yang mana yang paling sejajar dengan yang ada pada skala tetap ini. Intinya, yang garis di atas sebagai skala tetap, yang garis di bawah pada skala geser, yang mana yang paling sejajar. Nah, jika kita perhatikan, yang paling sejajar itu adalah garis dari 3 ke 4. Nah, garis tengah dari 3 ke 4. Nah, kalau ini disebut 30 atau 0,30, ini 0,40. Kebetulan ini 0,05, berarti garis ini nilainya setengah. Garis di antara 3 dan 4 ini nilainya setengah. Jadilah ditulis di sini 0,35. Kemudian kita jumlahkan menjadi 16,35. Jadi hasil pengukuran ini jumlahnya semuanya 16,35. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mengukur benda kerja pada bagian luar, bagian dalam, dan seterusnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh cara mengukurnya, cara mengukur jangka sorong, kita terlebih dahulu harus kita ketahui bagaimana cara menggunakan jangka sorong yang baik dan benar. Yang pertama, jangka sorong misalnya seperti posisi pada sekarang ini tidak bisa kita geser-geser. Yang pertama caranya longgarkan baut pengunci atau lock screw tadi, longgarkan ke arah kiri kita putar, jangka sorong bisa kita geser. Setelah baut ini dilonggarkan, masukkan benda kerja yang akan kita ukur. Misalnya, kita mengukur diameter bagian luar ini. Nah, kita ukur diameternya, taruh di sini, kemudian dorong dengan pendorong ini. Dorong jangka sorong, rahangnya bergerak sampai kedua rahangnya ini menyentuh bagian sisi diameter benda kerja. Jika dia sudah pas, maka kunci lagi baut yang di atas tadi, baut pengunci. Setelah kita kunci, boleh kita copot benda kerjanya kalau bisa dicopot. Kalau enggak, boleh langsung kita baca berapa yang tertera pada skala jangka sorong ini. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi, hasil yang lebih baik, menggunakan jangka sorong ini harus dengan cara yang tepat. Pertama, harus kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu, terutama bagian relnya ini, dan bagian skalanya ini bersihkan. Apakah itu dilap gitu? Nah, baik pada angka skalanya ini, tujuannya jika pada bagian ini terdapat pasir atau debu-debu, maka jangka sorong tidak akan lancar saat kita dorong. Nah, ini alhamdulillah sudah bersih. Kemudian setelah ini dibersihkan, cek dulu skalanya ini. Apakah sudah
terlihat jelas apa belum. Misalnya skalanya kotor, karena debu harus dibersihkan dulu. Karena tidak mungkin rasanya saat kita mengukur, kita juga harus membersihkan skala. Dicari-cari dulu skalanya. Nah, tidak seperti itu yang diharapkan. Nah, kemudian jika sudah bersih, alat ini harus dikalibrasi sebelum digunakan. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Caranya sederhana. Jangka sorong ini dipaskan pada posisinya. Setelah dipaskan, perhatikan apakah kedua angka 0 ini, yang atas dengan yang bawah ini, sudah sejajar. Jika belum sejajar, kalibrasi. Jika tidak bisa dikalibrasi, cari permasalahannya. Bisa jadi jangka sorong ini masih bersih, atau bisa jadi jangka sorong ini sudah rusak. Apakah bengkok dan segala macamnya. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian, cara menggunakannya, cara pengukurnya, di sini saya contohkan mengukur piston sepeda motor. Mengukur piston sepeda motor ini yang kita ukur yaitu bagian diameter luarnya. Jangka sorong itu harus dalam keadaan lurus. Lurus. Tidak boleh jangka sorong itu seperti ini. Nah, jika seperti ini, hasilnya tidak akan presisi. Harus dalam keadaan lurus. Nah, untuk diameter luarnya. Kemudian, begitu juga halnya dengan diameter dalam. Untuk mengukur diameter dalam, ini yang lebih besar saya gunakan. Nah, diameter dalam ini tidak boleh mengukurnya itu misalnya seperti ini. Nah, itu tidak lurus. Yang satu masuknya jauh, yang satu hanya ujungnya saja. Tidak boleh. Harus sama-sama sejajar dan tegak lurus sesuai dengan bidang kerja yang kita ukur. Kemudian, stick. Nah, mengukur ini yang paling sering orang bermasalah. Nah, kenapa demikian? Karena ketelitiannya ini dia panjang, kemudian kecil. Nah, rawan untuk mengukurnya itu cenderung seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh miring ke sini, miring ke sini. Harus posisinya itu dalam keadaan tegak lurus seperti ini. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir kita bahas cara memelihara jangka sorong ini. Cara memelihara jangka sorong sederhana saja sebenarnya. Setiap habis kita gunakan, dilap dulu sampai kering. Pastikan pada setiap sisi ini tidak ada kotoran yang menempel. Kemudian pastikan jangka sorong bisa kita geser keluar dan ke dalam ataupun maju mundur. Setelah itu simpan pada tempat yang aman. Usahakan jangan jangka sorong ini tertimpa oleh benda lainnya yang lebih berat melebihi berat jangka sorong ini. Karena jangka sorong ini panjang, bisa jadi ini nanti akan rusak atau lecet. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.